malam semuanya, kembali lagi bersama kami di TikTok Open Mic dan juga Inovatif. Ini adalah pertama kali aku berpartneran dengan siapa nih? Kita kenalan dulu. Oke, nih. perkenalkan aku Vanus. Ya, ini Vanus. Jadi di awal bulan Agustus ini adalah perdana aku berpartneran dengan Vanus sekali. Dan di spesial di bulan Agustus ini, Ya. yang 7 Agustus kami datangkan bintang tamu yang gak keren daripada bintang tamu sebelumnya. Ya, tentunya bintang tamu kita pada malam hari ini cantik ya, teman-teman. Iya, benar banget nih. Dan untuk tema malam ini adalah awalnya hobi, jadi cuan. Karena biasanya kan kalau kita udah hobi, terus kemudian kita senang melakukan itu, otomatis kita bisa menghasilkan duit dari hobi tersebut itu. So, sebelum kita lebih kenal lanjut lagi dengan bintang tamu kita malam hari ini, ini ada satu lagu buat kalian dan ini dia lagunya. Check it out. Halo, kembali lagi bersama kami di TikTok Open Mic dan juga Inovatif. Tadi kita udah spill ya, teman-teman nama ini adalah apa? Hobi jadi cuan. Iya, awalnya hobi menjadi cuan. Ya, betul sekali. So di sini kita udah bisa melihat ya di depan mata kalian itu ada bintang tamu spesial untuk malam hari ini, malam Kamis ya. Sebelum kita lebih jauh lagi mengenal, kita kenalan dulu. Boleh deh kenalan dulu sama pemirsa yang ada di sini. Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Sahlia. Usia saya 27 tahun. Saat ini saya sedang menjalani sebagai wanita karir. Keren. Nah, karena temanya hobi, apa tadi? Awalnya hobi. Dapat cuan. Sebenarnya itu adalah freelance saya, sampingan saya sebagai MUA. Kalau dimulai dari karir, dimulai mungkin 4 tahun ke belakang. Dimulai dari dulu gitu ya. Berarti sebelum COVID gitu. Pas COVID. Oh, pas COVID, awal-awal COVID. Awal COVID banget. Jadi waktu itu iseng banget waktu COVID. Kan kayak gabut gitu ya. Ngapain nih? Terus apa ya yang bisa dijadiin kayak cuan? Dan kebetulan banget kemarin itu belum ada kerjaan tetap. Iya. Jadi kayak coba-coba iseng. Nah, sebenarnya aku bisa apa ya? Iseng kayak boleh deh karena waktu itu ada adik tingkat yang mau wisuda dia. Kak boleh nih kak, aku pengen di make upin karena dia dengerin cerita aku dulu waktu aku mau perpisahan di sini itu make up sendiri. Jadi dia pengen di make upin tapi dia bawa alat sendiri. Kak boleh bantu dong, aku bawa semua alat make upku dan kakak make upin. Aku bantulah karena memang pengen aja gitu bantu. Setelah mau bantu nggak dibayar sama sekali waktu itu. Jadi kayak sekedar ya udah aku pengen masih kasih gitu. Iya. Ya udahlah coba. Dan kebetulan dia posting tuh. Setelah posting dia kayak sama siapa kamu yang pengen itu dong, pengen makeup juga gitu. Mulai dari situ. Langsung waktu itu ada 3 langsung orang yang mau makeup, lumayan kan sampai 1,5 juta lah. Mulai dapat uang. Tapi memang sih benar di awalnya itu kita iseng kan gabut, kita mau ngapain ini, masa ya kita gini-gini aja sih. Apalagi kalau misalnya kita anak kos misalnya masih kuliah nih ya, jauh dari orang tua misalnya atau jauh dari keluarga, biasanya tuh kegabutan kita tuh 100% ada gitu. Iya, betul sekali. Dan biasanya kalau kita agak sendirian itu apalagi kok nggak ada duit, itu bingung. Betul. Ini gimana caranya? Nah biasa di titik itu tuh otak kita tuh mikir, oh ya, nih aku gimana sih biar dapat duit gitu ya. Betul, pasti anak-anak kos sudah merasakan bagaimana nggak punya duit gitu. Nah tapi tadi Dina bilang kalau awalnya di COVID gitu ya. Iya, COVID. Nah dan tadi juga dibilang ya apa makeup sendiri gitu ya awal-awalnya gitu ya. Nah itu gimana sih caranya? Biasa kalau cowok kan biasanya ya udah asal aja mandi udah pakai baju udah kalau ada jangan langsung jaga kalau cewek ribet harus kayak masa kita
seadanya aja Ya, ya, kita betul, pengen ya. terlihat Ya, kayak bener fresh, sih. nggak berlebihan juga kan, kayak ya udah waktu itu kayak pengen aja gitu kalau misalkan aku pengen dari hasil tanganku sendiri. Dan itu temen aku ikut, jadi kami itu yudisium aku yang make upin juga. Oh gitu. Iya, sampai nginep gitu di rumah. Wow. Jadi kayak ya udah nggak ada dari make up sendiri, nggak ada dibayar gitu. Iya, ya gitu sih. Awal-awal kan kita mencari nama dulu Iya. ya. Mencari nama benar dari teman ke teman, dari omong-omong. Nah itu biasanya ada ini Nus. Jadi Apa biasa tuh? tuh kita punya hobi, kita punya sesuatu ya kelebihan lah. Biasanya yang belum tahu sama sekali atau memang benar-benar kebo banget saya duit, belum ada nama, orang juga nggak tahu nih hasilnya seperti apa. Iya. Tiba-tiba dia mencoba kasih harga di hobinya dia, entah itu enggak benar sebagainya. Itu ada yang seperti itu. Jadi kendalanya itu dia bakalan susah mencari klien dan ya susah banget mencari Betul, pembeli dan sama. sebagainya gitu sih. Karena kan belum ada nama nih. Belum ada nama. Tapi biasanya kalau memang kita apa ya benar-benar menjalankan hobi kita, memang benar-benar mencari duit, kita udah tahu nih langkah pertama apa dulu nih untuk bisa mendapatkan Iya, klien betul. ataupun pembeli seperti itu. Iya. Kayak tadi kan belum dapat duit ya itu memang wajar sih sebenarnya. Wajar, sangat wajar. Karena kan kita orang pada nggak tahu ya kita punya apa gitu dan kita bisa apa untuk Betul. orang lain seperti itu. Nah kuncinya itu kita mencari nama, kita promosi sebagai apa ya owner lah sebenarnya. Kita pintar-pintar apa ya nge-brandingin produk. Iya benar banget itu. Jadi kayak dimulai tadi dari temen ini di sini, ya udahlah iseng bikin aja lah sekalian sosial medianya gitu ya. Terus setelah itu kayak perlahan, tapi kan kayak kalau kita nggak sering-sering bikin konten Iya. atau gimana kan orang nggak tahu ya, Iya, jadi betul. ngomong, jadi kayak ya udahlah perlahan aja. Sempet kayak ya udahlah stop aja, capek gitu. Nah itu pada saat kita merasakan rasa lelah capek itu pas kapan? Apakah kayaknya Bisa kalau aku kayak gini-gini aja sih nggak nambah-nambah Iya. klien aku sih ini ngerasa sih langsung ngedon gitu. udah Itu pada saat kapan itu? pada saat nggak ada orang lagi yang mau ya, bantu ya, sedikit jadi kayak kumpul duit, beli perlahan, diremehkan juga pernah kayak gitu ya. Pasti ada lah yang namanya bisnis, pasti Iya, mentalnya pasti. teruji gitu kan. Jadi kayak bangkit Nah reaksi tetangga kan enggak. gimana sih? Kan biasanya apa ya kalau jasa biasa kan nggak kelihatan nih kita kerjanya sebagai apa ya. Bentuk produknya tuh nggak ada ya. Kalau jasa ya paling kalau misalnya keluar dari rumah ya koper, ya tas itu aja ya. Tapi kan mereka nggak tahu nih ada nggak omongan dari tetangga itu si Dina ngapain sih nggak ada kerjaan kalau bawa tas setiap hari terus bajunya kok rapi, bajunya apa sih? Ada nggak? Gitu. Sebenarnya dari mama sih, sering kan biasa mama sering ngumpul-ngumpul kan, gitu. iya anakku bisa ini nih, ini boleh dicoba gitu. Ya dari situ kayak, Dari situ. boleh dicoba. Nah dari omong-omong itu, meskipun enggak rutin bikin. Tapi ini ada gitu ya Ada. dalam ya jangka waktu pendek ataupun jangka panjang gitu ya. Ini kalau Panos ada nggak pertanyaan Dina? Berarti mulai dari membranding apa tadi Makeup. makeup kakak dari konten-konten kita sehingga bisa orang-orang di luar sana mereka bisa lihat gitu. Tapi sungguh luar biasa sih. Tadi kan aku dengar dari cerita kakaknya mulai dari awalnya nih dari temannya nih yang mau minta bantu Iya. awalnya gratis atau terus tiba-tiba temannya memposting akhirnya dapatlah tag dari orang-orang wow, keren. Ya itu sih kalau kita punya hobi ya udah kita keluarkanlah hobi itu ataupun misalnya kita hobi nih udah sampai mengerjakan hobi kita juga happy Ya. otomatis kita mau menjalankan bahkan mendapat duit itu bisa lah gitu ya. Tapi tentunya juga harus dilakukan dengan sepenuh hati Iya, ya. benar, dari sepenuh hati. Kalau tips dari aku sih ya, Apa itu? kalau kita pengen tahu di mana sumber rezeki kita, Ah, kita harus kenali diri sendiri, Betul. di mana kelebihan, di mana kekurangan. Misalkan potensi kita di bagian itu tadi, Betul, aku kan betul. suka nih, dapat lumayan nih, dapat Iya. duit. Cobalah perlahan untuk ngasah skill, entah itu nonton tutorial atau nanya-nanya sama
kita pintar-pintar ngomong atau misalkan sudah ada nama. Contohnya aku sering dulu kayak datang ke, nggak datang juga sih, kayak ngechat di sosmed, dia udah punya nama, kak kalau misalkan nanti kakak ada perlu bantuan bisa hubungin saya ya gitu, jadi asisten minimal. Jadi kita tahu ilmunya nanti ya. Dari situ kakaknya fokus di wedding, aku di bagian entah orang tuanya atau kakak adiknya gitu, kayak handle oh kayak gini ya stepnya gitu sih. Jadi kembali ke topiknya, kenapa kita harus mengenal diri sendiri, karena kita tuh nggak ada yang sempurna ya. Jadi kayak dari kelebihan itu siapa tahu potensi kita itu dapat cuan gitu. Betul sekali. Gitu dah. Iya, kalau kayak aku juga pengalaman, bukan fotografer juga. Jadi awalnya bisa dikenal sama orang, ya aku ikut orang lain dulu yang udah punya nama. Di kemarin itu di tahun 2021 itu mencoba terjun di wedding. Sebelumnya itu cuman kayak model dan sebagainya, itu belum pernah sama sekali foto wedding dan prewed, itu masih belum pernah sama sekali. Jadi ada salah satu di Palangka ini buka lowongan kerja yaitu fotografer di wedding di Palangka juga. Cobalah mendaftar dan aku tunjukin nih portofolio atau foto yang pernah aku fotoin. Jadi mereka tuh bisa ngeliat, oh ya potensi aku nih ini loh, bisa sekian ini, nanti kalau bisa di-upgrade juga masih bisa gitu. Jadi setelah itu keterima, terus kemudian ikut orang tersebut itu beberapa bulan. Nah dari situ kita belajar, kita ambil ilmunya, entah itu cara pose wedding, ya bener, terus gimana cara kita bikin konsep wedding. Biasa kan kalau nggak ada konsep kita bingung nih mau foto seperti apa dan sebagainya gitu. Terus kemudian kita ngomong sama sama pengantin, sama keluarganya tuh kita lihat enak, tapi kalau kita mau praktekkan susah gitu. Apalagi kalau misalnya kliennya itu nggak banyak ngomong, bingungnya tuh kami tuh gini, Mbak nanti kita mau bikin konsep seperti apa, posnya mau kayak gimana, bebas nih. Kalau misalnya nggak banyak ngomong tuh mesti diem, oh ya tersama saja gitu. Berarti jadi memang ya harus sama dipikirkan lah dari fotografernya. Nah itu memang dari kami itu belajar mengolah pikiran lebih kreatif lagi. Nah disitulah kita belajar. Nah mulai disitulah kita mulai dikenal. Oh ya nih misalnya si Iki punya kelebihan fotografi di wedding. Nanti mereka itu bisa minta lah hasilnya foto seperti apa sih. Udah nanti ditunjukin seperti itulah. Ya sampai sekarang juga sama seperti itu juga sih. Oh berarti masih aktif lah? Masih aktif. Cuman kadang-kadang kayak gini yang masih muda nih ya, kita tuh menutup diri kita untuk tidak mau sharing dengan orang lain. Kita punya ilmu nih. Iya benar. Ya, kita bisa kita punya ilmu tapi kita malas berbagi sama orang lain. Gitu kan. Nah maksudnya ada temen nih satu kelas misalnya atau satu kerjaan. Kamu bisa makeup, kamu bisa foto ya, gimana dong cara foto yang baik. Nah kadang-kadang anak-anak muda itu males, lu ngapain sih minta sama gua gitu saya. Iya. Kan bisa jadi YouTube dan sebagainya. Kan di sosial media kan banyak nih, ngapain kalau kamu belajar sama aku, kamu bayar dong. Ada yang seperti itu juga di kalangan dunia kreatif ya. Jadi di dunia kreatif ini nggak cuma kayak fotografi, jadi banyak banget kayak sosial media itu dia masuk ke dunia kreatif juga, makeup juga masuk ke dunia kreatif, terus kemudian asisten visual, terus kemudian banyak lah dunia kreatif itu. Pokoknya dia kerja tuh karena otak. Nah itu, jadi, nah benar banget. Nah itu kebanyakan dari anak muda seperti itu, jadi dia malas berbagi ilmunya. Padahal kalau kita berbagi ilmu, kalau mau tahu ya, rezeki kita pasti ada. Ya betul sekali. Mungkin dari teman-teman kita yang bisa kayak dari kakaknya awalnya teman yang gratis nih, jadi teman-temannya memposting sehingga ada dari orang yang melihat dari postingan. Berarti kakak bersumber dari teman kakaknya gitu. Benar. Nggak ada yang tahu ya rezeki. Betul sekali. Rezeki itu harus dijemput, jangan diem aja. Betul sekali. Nah, itu dia. Kayak berhenti ngambil resiko, jalanin aja terus, nikmatin, syukurin. Nah, pintar-pintar kita ini gimana biar berkembang, bertumbuh gitu. Nah, biasanya kalau Dina nih, kan biasa kan kalau kita di dunia kreatif kan kadang-kadang dapat klien nih dalam 1 bulan, bahkan nggak ada nih. Nah, gimana caranya Dina biar dapat klien makeup entah atau apapun? Nah, apakah pasah gitu?
juga dong. Bagaimana? Sampai di titik ini, bahkan hari kemarin barusan aja kayak speechless gitu ya. Kok bisa Kenapa, ya? kenapa itu? Kayak ngajarin orang-orang kayak aku tuh kalau niatnya makeup dari awal ya, pengennya menginspirasi Iya. semua perempuan kalau kita itu bisa mandiri, jangan bergantung siapapun, karena segala sesuatu itu kan titipan ya, entah itu orang tua, Benar harta, banget. jabatan, bahkan pasangan sendiri Iya. pun kita nggak ada yang tahu dan nggak ada yang menjamin bahwa Iya. dia tetap standby. Kayak kita harus berdikari, seorang perempuan tuh harus punya potensi. Sewaktu-waktu jangan sampai kita tuh nggak bisa berdaya. Ya. Jadi kayak yuk ayo, itu makanya mimpiku jadi MUA. Aku nggak bonusnya cuan, Iya. tapi aku pengen ayo kita sebagai perempuan kita bisa juga loh cari uang gitu. Kayak pengen sama-sama aja gitu memotivasi. Iya. Tapi ini kita ngomongin pasangan ya. Oh, iya. Tapi biasanya wanita kali itu kalau misalnya ada cowok yang deketin, biasanya kalau cowoknya nggak kalian juga minder dia, insecure. Betul, Iya. betul, Ya. betul. Tapi kalau menurut aku, kalau misalnya kita ngambil dari sisi positifnya ya, itu bagus sih sebenarnya. Jadi ya gimana cara kita aja sih menyimbangin pasangan ataupun sama orang lain yang kita hadapi atau kita suka sih. Jadikan motivasi begitu orang. Jadi poin pertanyaannya Itu aja, aku cuma nyamain itu aja sih. biar yang aku tangkap dia, biar ini kan wanita karir, Iya. pasangan biar nggak minder gimana gitu. Enggak, saya cuma bilang gitu aja sih sebenarnya. Kamu ini udah Enggak, curhat. biasa ada kayak gitu. BTW, Ya. kakak udah punya lah pasangan atau Wow, privasi. atau gak usah Gak dijawab. apa-apa. Saat ini gimana ya? Lebih fokus sendiri aja sih, Wow. lebih ke karir. Oh gitu, keren lah. Apalagi di usia yang saat ini nggak main-main ya. Kalau Iya. tadi pertanyaannya Nggak, lanjut. ke minder, oke, banyak sih. Kalau urusan minder itu sering yang deketin minder itu mungkin karena dia merasa nggak setara, jadi kayak yaudah deh gitu. Ini tiba-tiba curhat. Aku malah salut sama cowok yang kan wanita karir itu kayak gimana ya, dia effort sama dirinya sendiri. Iya. Jadi dia kalau mencari pasangan harus cari yang sama-sama effort juga. Jadi kalau udah minder atau putus asa, ya udah, itu udah di luar, ya udah silakan ambil jalan masing-masing. Ya gitu sih kendalanya. Ya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Tinggal kita mau ambil mana nih. Apakah kita pingin berubah menjadi lebih baik ataupun enggak, ya kan? Nah biasa kan kalau wanita karir kan ya, dia sibuk dengan pekerjaannya. Betul. Nah ini aku pengen tahu selain MUA, Oh, iya. ada nggak selain pekerjaan? Kan kadang-kala kan MUA ini kan ya kadang-kala ada klien, kadang-kala Iya, nggak benar. ada. Apakah nanti kalau misalnya nggak ada klien, dia tuh nganggur aja gitu? Enggak dong. Seperti di awal topik, karena saya wanita karir, saya bekerja di salah satu instansi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai tenaga kontrak, tapi lumayan lah ya bekerja Lumayan. antara Capek apa? dua, capek juga ada, tapi yang namanya kerjaan pasti capek. Iya, betul. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi pekerjaan itu. Kalau dibilang capek ya capek, tapi karena memang dari hati itu rasanya capek itu berkurang. Iya. Kayak apa ya? Apalagi aku kan ada dua nih, bisa kerjaan tetap atau kerjaan yang sampingan. Jadi pinter-pinter aku bagi waktu. Misalkan ya izin sebentar kan nggak apa-apa, dikasih toleransi aja sama orang. Tapi kalau misalnya kita hobi gitu ya, hobi itu kita mengerjakan sesuatu hal. Biasanya karena udah hobi, kita senang mengerjakannya. Betul. Senang meskipun capek. Iya benar, walaupun capek ya, tapi kan masih dapat duit ya, dapat cuan gitu ya. Bisa lah ada uangnya buat dipijat gitu ya. Tapi tadi aku dengar dari cerita dari Kak Iki, dari Kak Nadi punya sama-sama hobi yang punya cuan lah. Aku Iya. juga sedikit cerita, saya Boleh, juga, boleh, boleh. saya juga punya hobi dua yang bisa menghasilkan cuan lah. Yang Iya. pertama, saya dibilang jago, bisa dibilang nanti sombong lah. Hmm. Saya bisa main badminton dan sering ikut turnamen dan Wih, keren. ya Iya. dapat juara lah. Dan satunya lagi saya hobinya main musik, piano, dan saya juga sering diundang untuk main dan dibayar gitu. Oh iya benar.
produktif ya kita semua keren banget. Benar kan kalau misalnya kita udah hobi ya guys ya, Betul. jangan di rumah sana. Kalau misalnya kalian punya hobi, ya gimana pun caranya hobi kita harus ada bayarannya. Kalau bisa Betul. seperti itu. Kenapa? Karena biasanya kalau kita udah hobi, itu bisa menjadi pekerjaan tetap kita. Betul sekali. Awalnya ya memang cuma 1-2 aja dapat klien ataupun dapat pekerjaan ataupun dapat panggilan. Iya. Ya 1-2 masih awal kan masih nggak apa-apa gitu. Nah nanti kalau misalnya kalian memang benar-benar serius di hobi tersebut, mungkin nanti dalam 1 bulan bisa dapat 10, bisa dapat 50 panggilan, Iya, bahkan benar. sering banget gitu. Yang penting kita tekuni dan konsisten. Iya, Konsisten benar. kuncinya. Karena kalau konsisten tuh susah banget kita melakukannya, ya enggak? Saya akui itu. Apalagi kita kan di zaman digital ya, di zaman era digital kita sering banget megang HP dimanapun kita berada ya. Iya. Kunci untuk bisa mempromosikan pekerjaan kita atau hobi kita yaitu dengan media sosial. Iya, benar. Betul, Nah, betul. kadang-kadang kalau misalnya kita bikin konten, kita tuh malas. Oke, awalnya masih oke Awal, nih, ya, awal-awal. ya kan? Betul, Satu betul, hari, betul. 1 minggu masih oke. Tapi ketika udah 1 bulan, 2 bulan, kok kayak gini ya? Ya, sih nggak ada betul. peningkatan gitu. Progresnya di mana ya? Gitu. Dari kakak sendiri dari awal bikin konten, apakah masih sekarang tetap aktif bikin konten? Atau gimana? Masih aktif. Bahkan sekarang kayak semangat. Wow. Semangatnya kayak karena Semangat kita banget. harus punya tren kalau memang kan kadang kita fokusnya kayak ini orang sukses apa aja sih tipsnya gitu kan. Ya. Ternyata dia satu langkah kita ternyata mereka itu 10 langkah gitu lebih bekerja keras, tapi gimana cara kita biar kayak mereka kan jangan dilihat dari hasil, dilihat dari proses kayak yaudah perahan nggak apa-apa yang penting Iya benar. gitu. Ikutin tren. Kalau dari aku MUA aku ngikutin tren yang terbaru, misalnya lagi kan sekarang lagi itu ya risau hati gitu. Iya itu. Bikin lah, Iya nggak bisa gitu. nggak apa-apa juga, yang penting bikin, nggak apa-apa itu, yang penting seminggu ada lah. Berarti kalau sekarang kakak udah punya tempat sendiri tersendiri atau toko untuk tempat make upnya? Ada sih di rumah. Oh. Kalau mau di rumah boleh, kalau aku lebih ke home service. Oh, Jadi aku gitu. datang ke klien gitu. Oh gitu. Oke, nah tadi makeup cowok boleh nggak makeup? Oh iya Tapi- betul. Tapi ya. nanti dulu, kita iklan dulu nih. Iya. Nanti jawabnya nanti ya. Oke, Kita yang guys. satu ini. Kita akan ketemu lagi dan ada satu buah lagu untuk kalian dan ini dia. Check it out. Halo, kembali lagi bersama kami di Tito Abang dan juga Inovatif. So tadi ya, aku nanya nih, cowok bisa makeup nggak? Atau cowok Ya, bisa ya. di make upin nggak gitu? Ya betul. Apakah pernah ada kayak klien dari kakak cowok gitu? Kalau sejauh ini aku masih belum ada yang nerima cowok, tapi memang makeup cowok tuh ada. Ada gitu Ada. ya. Apalagi buat pengantin pria, Hmm. buat nggak terlalu apa ya, kalau di kamera nggak sayu, nggak pucat, biar terlihat looknya tuh fresh aja gitu. Iya. Tapi memang bener sih, makeup itu nggak cuman makhluk hidup aja sih. Benar. Tapi makhluk yang udah meninggal, Ya. yang udah meninggal tuh di make upin. Ada yang seperti itu juga. Jadi ada di cerita di sosial media, memang dia tuh bukan makeup pengantin, bukan makeup acara event atau dan sebagainya, dia makeup mayat gitu, maksudnya yang udah meninggal Wow. gitu, dia jadi di make upin. Memang di ajaran yang lain itu memang ada yang seperti itu juga. Terus ada juga yang pakai jas di pada saat meninggal seperti itu juga. Betul. Nih kalau makeup cewek apa sih yang di makeup itu? Bahannya apa Iya, aja? betul, Terus apa yang di aja makeup itu bahannya. apa sih kan? Iya. Biasa kan cuma udah bedak ya bedak gitu Ya, kan? yang taunya cowok itu aja. Alis ya udah Lipstick, pakai- pencalis. Iya, nah lipstick juga. Cara menyelesaikan alat makeup yang dipakai kan biasanya ada nih yang kulit kita nih beda-beda, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang. Gimana sih cara mencocokkan biar sesuai dengan kulit gitu? Oke, tadi pertanyaannya itu apa aja sih Ya rangkuman jenis-jenisnya jenis-jenis makeup apa makeup? aja. Kalau dari aku kita lebih ada dua nih, Apa tuh? skin prep dulu baru makeup.
skin prep itu dimulai dari kayak kita dari face wash aja udah masuk dari skincare. Begitu. Iya, perlindungan kulit kan dari face wash. Terus kalau kita dari mulai makeup biasanya kita sediain kayak semacam bersihkan wajah dulu pakai micellar water, kan nggak mungkin langsung nemplok makeup, nggak mungkin. Kita bersihkan dulu, perawatan dulu biar relax kulitnya, kayak biar nempel mudah, seharian tuh awet tahan. Jadi kayak dari cuci muka itu mungkin pribadi aja. Kalau aku sendiri itu bersihin micellar water, terus kayak semacam pakein toner gitu. Tapi sebelum itu kita harus kenali wajah karakter si klien kita. Misalkan wajahnya itu berjerawat tuh, sesuaikan skincare-nya. Atau wajahnya kayak ya kalau berminyak, sensitif atau normal, kita sesuaikan tuh. Tapi kalau aku sendiri lebih ke all skin, jadi yang bisa semua skin wajah. Oh, berarti memang ada bahan makeup yang bisa dipakai semua kulit. Iya. Jadi aku cari aman, biar nggak terlalu apa gitu dampaknya. Jadi dimulai dari tahapan skin prep itu dari serum, setelah serum, tapi jangan langsung basah-basah. Kita diamkan, kita keringkan, kita kipas. Iya, pakai kipas dong. Pakai gini, nggak sampai waktunya. Terus jangan langsung nemplok ke bahan selanjutnya, nunggu menyerap sambil kita relaxin. Kalau bisa sambil dipijit-pijit gitu kan. Ya harus di treat like a queen gitu. Wow. Kayak gimana kita pengen diperlakukan, kayak gitu juga ke klien. Kayak oh diingetin nih, oh enak nih sama orang ini gitu. Selain cara ngomongnya kita dari tahapan tadi kembali ke skin prep, kita lanjut ke kuncinya makeup di moisturizer, pelembab. Oh iya. Pelembab, setelah itu lanjut ke boleh pakein sunscreen. Iya. Nah, itu udah tahap semua skin prep baru masuk ke makeup. Oh, berarti nggak bisa langsung makeup, bisa pakai mungkin produk. ada sebagian, tapi mudah nge-crack kah gitu. Ya, kalau kita di outdoor, indoor tuh kan perlu kayak harus ada skillnya gitu. Oh, kayak berarti biar punya tahan. skill khusus juga? Bener. Kira Kita cuma sangat tertentu membutuhkan aja juga dong. langsung jadi. Kita mempertahankan nama. Soalnya Iya. kalau jangan makeup di situ jelek soalnya nanti kayak makeup aku retak gini. Padahal banyak faktor bikin muka itu retak. Dimulai dari skill makeup dipertanyain. Skill si tukang MUA-nya gitu. Jadi itu sangat berpengaruh. Selain tempat indoor atau outdoor itu kan berpengaruh ya. Kalau bagus lagi, boleh kita ke primer, keratik foundation. Itu ada lagi tuh tekniknya biar lebih awet, entah itu dibakar gitu. Wow. Iya banyak pokoknya, nggak sesimpel cowok. Cowok mah gimana sih kayak lipstick ya, lipstiknya udah lipstick aja, padahal ada kayak pelembab, Ya, ada banyak. lip tint, terus ada pokoknya macam-macam gitu. Dan biasanya kalau cewek pakai lipstick itu cuma di bawah, bibir bawah, atasnya enggak, jadi gini. Oh gitu. Itu kenapa sih? Tahu banget dia. Pasti pernah. Enggak. Salah. Nanti di YouTube nanti Niki banyak gitu. Jawabannya tergantung kenyamanan masing-masing aja. Oh gitu. Ada yang suka kayak gitu atau aku enggak sih. Nah, terus ada di pipi itu kayak warna merah. Pada udah dikasih bedak tuh dikasih warna merah apa? Itu apa sih namanya? Maksudnya? Jadi kan udah dikasih bedak terus biasanya kan di pipi cewek itu kan ada Blush on. oh itu iya, blush iya. on. Dan kalau di dunia MUA ada dua, blush on dalam dan blush on keluar gitu. Itu gimana? Biar Tuh maksudnya dikasih awet bedak lebih dulu fresh. atau? Oh ya, dari Dua kali tahapan pemakaian? foundation tadi tuh masih ada kayak concealer biar nutupin bawah mata tuh nggak terlalu gelap gitu. Biar satu skin wajah itu sama. Tadi pertanyaan dari foundation itu kayak biar rata ya. Iya, menyesuaikan warnanya. sama kulit gitu. Kalau aku sendiri mainannya di foundation, kalau keterangan nggak usah takut keterangan, aku mix nanti Bisa diturunin ketika just kan ada terang nih, terang, sedang sama gelap, campur. Entah itu mainannya nanti aku waktu di shading atau di bedak tabur pun ada banyak warnanya. Jadi kayak Gitu. pintar-pintar kita nggak jauh dari warna kulit. Gitu sih. Tapi bisa kan ada gini cewek ini mungkin bisa maksudnya ada cewek Iya. jadi dia makeup oke, mukanya putih Nah. tapi nggak sesuai dengan warna kulitnya. Beda, Warna kulit beda. Oh aslinya iya, itu iya, ya. betul.
takut Cari juga. kelihatan mukanya putih tapi lehernya kayak Iya bener. Timpang gitu ya, agak takut ya ngelihat. Tapi pernah nggak? Kan maksudnya Maksudnya pernah make up pin orangnya seperti itu? warnanya agak Iya, beda dengan kulit Atau warna kulit tantangan aslinya. ya kamu buat aku sendiri. mepaketin semua dari apa lah dari lehernya gitu. kalau yang nggak pakai jilbab ya Oh. bisa kita ratain sampai ke leher. Begitu. Kalau tangan mungkin kita kasihin hand body atau semacam yang bisa ngetone up biar lebih agak nggak jauh sama kulit. Tapi memang sih kalau cewek pakai makeup sama yang enggak itu beda. Iya. Bener kan? Jujur aja kalian cowok suka yang bermakeup atau natural? Lebih enak natural karena memang udah look di situ Bohong. kan. Ya kan. Daripada Naturalnya nanti natural makeup gitu kah? enggak, natural memang bener Natural habis gitu. bangun tidur. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Maksudku kalau mau makeup kita Iya. kan nggak tahu nih aslinya seperti apa gitu ya. Tapi kalau udah tahu aslinya, wah nggak apa ya nggak pakai makeup udah kayak gini, apalagi kalau pakai Seru, makeup nah seru, seperti iya, itu seru, maksudku. seru banget. Kalau dari aku ya, aku juga kayak kaget. Aku nggak bisa yang terlalu berlebihan dalam bermakeup. Aku harus cari yang gimana ya, nggak jauh dari karakter wajah. Betul. Biar nggak takut banget lihat asli sama di makeup gitu. Iya, makanya Jadi itu. kayak Sering menipu gitu. iya benar. Apalagi pakai filter ya. Nah, gitu. Wah nih kayak cewek cantik nih, tapi pas aslinya seperti itu. Ngomong-ngomong tentang itu, kalau itu tergantung ke masing-masing, apalagi itu skill makeup ya. Kalau aku enggak sih. Nah, kalau berlebihan aku enggak. Oke. Untuk Itu kan natural. iya, untuk style makeup kan ada Korean look, terus ada Japan look misalnya gitu, atau misalnya ada natural look. Ada Itu apa aja sih style makeupnya? mainannya itu ke eyeshadow biasanya di kayak pola matanya, dipertegasnya, dipertajamnya di bagian mata, entah itu bagian lipstick juga bisa. Ya, mainannya di situ. Situ ya. Nah. Tapi kan misalkan setiap MO kan ada ciri khasnya masing-masing Iya, ya. pasti. Betul. Ada ciri khas makeup. Oh ya, makeup ini misalnya punya Dina makeup natural misalnya seperti itu. Jadi dia punya ciri khasnya. Nah kalau ada Dina sendiri dia punya ciri khas apa sih di makeupnya itu? Masuk ke style mana gitu? Oh ya, kalau aku sendiri aku lebih suka ke arah yang flawless makeup. Itu kayak nggak jauh dari karakter wajah, tetapi kayak natural yang bikin fresh look gitu. Lebih suka ke sana sih. Nah, kita ngomongin makeup cowok lagi nih. Oke. Karena aku juga masih penasaran. Iya. Oke. Biasanya kan kalau cowok kan cuma face wash terus kemudian sunscreen, udah gitu aja. Ataupun ada namanya kayak toner dan sebagainya gitu kan. Tapi kan nggak semua cowok kan. Nggak semua paham. Iya. Nah kalau dari Dina, apa sih urutan makeup? Bukan makeup ya, skincare yang Oh iya. Itu cocok buat cowok kah atau untuk cewek? ya, cowok Untuk ataupun cowok. cewek lah. Oh iya. Untuk cowok dulu oleh rekomendasi. Aku juga masih penasaran. Ah. Ini gimana sih urutannya itu kan cara memakainya seperti apa gitu? Kalau sepengetahuan aku ya, kalau misalkan wajib sih skincare itu buat perlindungan entah tuh dari matahari, Iya. polusi Iya. udara, penting banget. Karena kayak itu tuh berpengaruh di usia yang akan datang. Betul, betul. Dan kalau dari aku sendiri kunci dasar dari skincare itu yang penting adalah face wash, moisturizer, sama sunscreen. Udah itu aja cukup gitu. Bentar, perbedaannya moisturizer, Moisturizer. gimana sih? Moisturizer. Apa Iya, kata- lembab lah Iya, iya. bahasanya. Perbedaannya sama serum, Oh iya. terus kayak toner, itu apa sih? Tahunya banyak. Kalau nggak salah sunscreen ya tadi. Iya. Iya. Untuk melindungi kulit dari Matahari ya, gitu. betul. Atau Ya. dari apa sih namanya kalau dari HP ini juga light. Sinar UV. Ya benar itu. betul. Benar. Oke, wajib itu 3 lah itu. Nah, tadi aku masih penasaran, kan Bedanya. dari serum, moisturizer kan hampir sama ya, dari golongannya mereka itu. Apa bedanya sih? Apa bedanya? Gitu. Bedanya dari segi namanya aja udah beda. Oke. Dari tekstur juga udah beda. Tapi kalau serum sendiri kayak lebih apa ya? Lebih menyempurnakan aja sih. Aku agak- Maksudnya? Gimana ya? Terus Kayak ya? misalkan kita ada masalah di kulit wajah Iya. nih. Serum apa yang bisa memperbaiki nutrisi di wajah gitu. Misalkan lagi bokeh
bekas jerawat, carilah serum yang ada bahan misalkan kayak Ada acne-nya gitu ya. Kita harus banyak pengetahuannya nih ya. biar makanya apa Korea itu sangat terawat, mungkin kayak dari segi skin prep-nya itu diperhatikan. Bahan-bahannya itu benar-benar harus sesuai kebutuhan kulit wajah. Iya. Dan memang sih kalau di Korea ya memang tepatnya sih sebenarnya. Cuma kan kadang-kala kan kalau cowok kan dia kalau memang dia bawa life-nya udah bagus, kulitnya memang udah bagus. Kadang-kadang ada yang dia mengikut, karena kan cowok kan main-mainnya kan nggak seperti cewek ya, maksudnya main ke sungai kah, terus suka tangan nakal misalnya, suka megang pembuka, salahin tangan gitu. Itu jadi kan bingung juga nih gimana cara pemakaiannya, dan lo juga masih bingung tuh kegunaannya itu seperti apa, terus utang pemakaiannya itu seperti apa. Oke. Tapi tadi pertanyaannya saraf tangannya nakal lah disalahin gitu ya. Iya. Kita dimulai dari melihat ke diri kita sendiri. Misalkan contohnya aku, entah mungkin melihat ke diri sendiri kayak kira-kira wajah aku ini kayak gimana ya, posisinya kering kah, berminyak kah, atau apa. Nanti cari sesuaikan skincare apa yang cocok. Tapi jangan semuanya. Misalkan dari face wash-nya aja. Misalkan kita berminyak nih, carilah yang oil control. Kontrol minyak di wajah gitu. Sesuaikan aja semuanya mulai dari face wash. Kita harus mengenali wajah kita kayak gitu. Itu dimulai dari itu. Lebih ke self love itu masuk sih. Kita mencintai diri sendiri enggak gitu. Kalau nggak peduli ya, tapi suka lihat orang yang enak, tapi diri sendiri nggak mau berubah ya kayak gimana? Iya sih memang sih. Dan itu juga kan self reward untuk diri kita ya gitu ya. Nah tadi kan cowok nih, kalau untuk cewek, urutan cara bikin apa, bukan bikin siapa, skincare, ataupun makeup gitu ya. Kalau skincare buat daily itu kayak ya sama aja sebenarnya, cuman ya kayak aku ulang lagi, dimulai dari cuci mukanya, terus kayak micellar water, bersih wajah dulu, harus dibersih sebelum skincare. Karena kan kita nggak tahu nih, entah dari bangun tidur kita nggak kemana-mana, tetap kita menghasilkan istilahnya muka itu kalau semalaman keluar minyak berlebih lah harus dibersihkan juga tetap. Jadi setelah dibersihkan masuklah ke tahapan skincare. Jadi serum, ke toner dulu, toner, serum. Boleh lagi ada temannya serum essence-nya namanya banyak. Iya, ada temannya itu. Sama aja kalau kenapa dipisahkan dan dibedakan? Gimana ya? Biar lebih komplit aja. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Balik lagi ke kata aku tadi, 3 kunci dasar skincare aja. Berarti ada tata urutannya juga sesuai komposisi dari skincare itu. Sambil dipijat-pijat biar meresap. Gitu. Ini pengetahuan baru ya Pak? Iya, gitu. Ini mukaku tadi tadi untuk solusi yang gampang minyakan Kak. Soalnya aku nih gampang minyakan wajahnya. Kalau dari mulai face wash aja cari yang oil control tadi. Oh, oil control. Iya. Jadi kayak dari face washnya disesuaikan sama kulit wajah, serumnya juga. Pakai serum nggak? Kira-kira? Nggak langsung kemana? Tapi face wash ada. Apa aja skincare-nya? Kalau skincare ada sih aku beli, cuma karena penasaran aja, tapi gak rutin pakai Kak. Soalnya kalau buru-buru ribet gitu, apalagi kalau buru-buru kan ya udah langsung basah juga usah pakai. Aku ada toner, aku ada tadi untuk melindungi dari sunscreen. Pokoknya ada, tapi tergantung pemakaian rajin atau enggak. Betul. Tapi biasanya kalau kita beda merek, kita coba merek lain, itu biasanya nggak cocok nih sama kulit kita, kayak itu minyak yang tambah banyak kan, atau tiba-tiba muncul jerawat. Iya betul. Berarti memang nggak bisa sembarang itu ya kulit kita gitu ya, nggak bisa dan nggak bisa sembarang pakai produk merek lain gitu. Tapi balik lagi ke skincare, kita harus kayak nggak hanya dari luar tapi dari dalam, entah itu nutrisi dari buah itu berpengaruh
buat Oh, gitu. kulit ya. Aku pernah baca kalau misalkan tumbuh jerawat di bagian dagu atau daerah sini mungkin ada permasalahan di bagian pencernaan. Entah di sini mungkin karena pikiran juga berpengaruh sama wajah. Tumbuhnya jerawat itu banyak Iya. faktor hormon kah, faktor stres kah. Stres nggak dapat apa-apanya gitu ya. Gitu. Udah stres pekerjaan ya. Benar, Stres nggak dapat klien gitu. Iya. Tapi di samping itu lebih baiknya kita ya itu kan pakailah skincare gitu. Gitu. Bentuk dari kita mencintai diri sendiri. Betul. Gitu. Tapi kalau dari nih selama Iya. menjadi M1 pernah nggak cowok pakai makeup? Terus kalau udah nggak pakai makeup tuh kayak kok beda sih muka kamu kayak gitu? Enggak juga sih, enggak terlalu jauh. Tapi Nggak kelihatan gitu ya? looknya agak tersamarkan bagian noda-noda hitamnya kah Oh, gitu. gitu. Biar lebih fresh aja dilihat. Mungkin dari bagian bibirnya kan agak gelap, kita bisa modifikasi pakai lip balm dulu biar lembab, terus kita kasih sedikit lah. Jangan kayak cewek juga ditambahin terlalu pink kan aneh. Malah jadi apa? Ya, Ngakak. gitu. Karena kalau aku pribadi ya tempat tongkongan aku tuh Iya. nggak pernah pakai makeup, bahkan pakai skincare pun cuma Tapi kayak aku facial pernah wash lihat gitu. cowok yang aduh effort banget dia pakai Hmm. aduh bening kayak insecure. Iya. Ada kan cowok yang kayak gitu kayak Ada lebih sih pink, sebenarnya. dia lebih pakai lip tint Hmm. gitu. Dan bahkan cowok tuh kadang-kala karena udah kesering pakai skincare ataupun pakai makeup, dia udah tahu nih, oh ini fungsi ini buat ini, benar, terus dia ini buat lebih ini gitu. lebih pintar malah. Bahkan ceweknya pun kalah biasanya kayak gitu. Tapi bagus loh punya cowok yang dia sendiri Iya. lebih apa ya Lebih care, lebih peduli ya sama sama dia. dirinya iya. apalagi pasangannya Iya. gitu. Betul sehat. Ini curhat ya? Sekali. Oke, ini ada, Panas ada pertanyaan lagi nggak? Oh ya. Tadi kan ada bedanya nih sama skincare ya kak. Apa ada juga perbedaan untuk pemakaian skincare di siang hari sama malam hari gitu? Ada pastinya ada. Apa itu kak? Mungkin di bagian ada kan biasa dengar day cream atau night cream. Oh gitu. Tapi aku sarankan aja buat cowok kan apalagi ribet ya, mending cari yang bisa siang dan malam. Oh. Iya itu aja. Kalau aku jujur sendiri agak mager kalau malam, mending yang penting dibersihkan. Dari seharian itu kan pasti kotor. Oke. Nah biasanya kalau untuk membersih makeup itu pakai apa? Kalau aku micellar water. Micellar water. Tapi double cleansing kalau malam. Double cleansing itu setelah kita micellar water, cuci muka. Oh gitu. Udah itu udah double cleansing. Bagus lagi kita pakai skincare lagi kayak. Tapi kalau malam mungkin pelembab aja. Udah. Itu ya, jadi simpel gitu kalau malam ya. Kalau yang ribet lagi pakai masker tapi seminggu sekali. Oh iya nih, kita ngomongin masker. Masker kan ada beda-beda ya. Iya. Terus ada yang kalau kemarin tuh yang di booming itu yang di viral masker yang dioles-oles dari suatu salah satu brand lokal juga yang pakai Dior gitu dioles gitu ya. Pasang atau oles? Enggak dioles. Oh, tinggal oles krim gitu. Iya. Nggak harus Jadi dicampur dioles air. enggak itu. Terus sama bedanya kalau misalnya kan ada masker yang perlu dicampur dengan air ya. Ah, iya. Itu bisa juga. Terus ada juga masker yang plok-plok. Oh, itu iya, bedanya itu tuh ada. apa? Bedanya ya, bedanya kalau aku sendiri kayak gimana ya? Apa? Tergantung kebutuhan kita pengen maunya apa. Semuanya kan ada manfaatnya sama aja. Sama Kebutuhan aja, cuman- balik lagi betul, kebutuhan betul. diri. Cuma manfaat dari masker itu ya yang jadi beda gitu senangnya ya. pakai apa nih? Entah langsung yang ribet gitu suka yang langsung pakai kah? Atau yang rajin suka ngeracik sendiri kan terserah. Jadi balik lagi. Dan aku pernah pakai Oh masker. gitu. Jadi pakai Dia masker. mencintai dirinya sendiri. Sama. Itu udah lama banget. Jadi masker saya itu kan diaduk pakai air gitu ya. Oh. Tempel plok banget nunggu beberapa menit kan. Heeh. Terus ini masker saya itu jadi keras. Oh. Jadi Pernah nggak tapi ya? gampang lepas juga sih. Yang Harganya tinggal dikelopak gitu ya? harganya cuma 2.000 sampai 5.000 gitu. Oh iya, iya. Cuman apa ya kan mungkin nggak pernah pakai masker sebelumnya ya kan baru pertama kali ya jadi kayak kusam jadi kayak kering gitu kulitnya Oh. bukannya lembab ataupun Oh, bagus karena iya. tulisannya tuh
melembabkan kulit dan sebagainya gitu. Tapi malah jadi ngetrek. Mungkin Malah lagi kering. mau daga ini kak minyakan. Iya, minyakan. Oh, iya. Kalau misalnya nggak ada udah angin, jadi misalnya lagi cuaca panas nih. Oh iya betul sekali. Wah, tuh minyaknya langsung banyak banget itu. Tiba-tiba Aku juga banyak sering kan? Panen nih. Tapi ada gini, Gatsby, bukan apa ya, minyak rambut ya, minyak rambut atau pomade cowok, bahannya todai oil, entah itu oilnya todai peanut, kelapa dan sebagainya itu, kalau misalnya nggak terbiasa, efeknya itu ke muka. Rambutnya itu berminyak, fungsinya itu untuk meluruskan, melembabkan dan sebagainya, tapi efeknya itu ke muka. Ada yang seperti itu Oh, juga. ada ya? Saya nggak pernah pakai Gatsby. Nah itu, jadi cowok tuh ada yang minyak rambutnya modelnya seperti itu, bahannya seperti itu juga. Kalau nggak terbiasa mukanya Beda sama gitu, pomade gitu kah? pomade sama. Oh, sama. Cuman bahannya lebih beda. Ada bahan dari minyak kacang, ada minyak kelapa, Bikin minyak enggak ada bercanda. Jadi berminyak juga. Aku juga pernah pakai Berpengaruh ke muka berpengaruh gitu ke ya? muka gitu. Apalagi kalau misalnya tangan nih nakal ya. Betul sekali. Udah kok gatal atau kok Salahin berminyak. tangan. Pegang rambut yang Pegang berminyak gitu ya. lagi pegang muka. Nah, gitu wah. iya. Pasti meresap. Kenapa ya? Saya juga mempertanyakan itu kenapa ya? Kenapa? Kok sampai kena muka gitu pengaruhnya? Karena yang kutanya lagi sama tukang cukur yang udah ahlinya, yang udah ada ilmunya itu, karena memang rambut ini kan, kulit rambut kan nyatu dengan muka ya, Ya. jadi kan satu paket ya. Jadi rambut akarnya ini nyambung ke muka, Kayak menyerap gitu ya. menyerap seperti itu. Apalagi kalau misalnya rambutnya suka jatuh ke muka, nah itu kan ada tetesan minyaknya itu ke muka. Betul. Nah biasanya kalau memang minyaknya, mukanya berminyak, dia biasanya gampang berminyak. Kayak nambah minyaknya gitu. Tapi kalau nggak biasa, mungkin ada tapi nggak sebanyak yang biasanya seperti itu. Tapi biasanya di jidat ya kak banyak itu minyak-minyak. Iya. Iya di benar sini di benar. kita. Atau di bagian pinggul. Memang betul sih dari pengaruh efek tadi minyak rambut. Soalnya kan kalau rambut jatuh ya kayak gini, otomatis dia Nah, nyatu ke iya. muka gitu. Jadi berminyak. Terus apa kata solusi dari situ? Ya nggak usah pakai itu aja. Ngerti gitu. Ya udah. Gimana lagi? Coba aja yang lain. Tapi kalau emang selain itu coba, kan pakai apa tadi Gatsby? Iya. Selain Gatsby pernah nggak? Ya, Ada siapa itu, tahu Kak. nggak berminyak kan? Iya Mungkin ada ada merek tertentu. ada salah satu rekomendasi dari tukang cukur juga pak Oh, iya, untuk tukang cukur juga harus hadir. Iya, iya betul untuk cowok-cowok nih yang suka gampangan Berminyak. Iya. misalnya kayak efek tadi minyak rambut direkomendasikan lah ini minyak rambut yang berpowder. Oh iya, ada yang spot itu ya. Waduh. Yang kayak ini bisa mengeringkan rambut gitu. Jadi kalau cowok dia lebih banyak macamnya itu di rambut, Oh, di rambut. parfum. Sama sih Gitu sebenarnya ya. hair treatment gitu kan? Bukan. Hair cream. Bukan apa ya? Apa ya? Kalau cewek kan yang tahu kan ya cuman apa ya, powdernya ya, bukan kayak treatmentnya ya. Maksudnya kalau skincare kan dia lebih ke cewek ya. Makeup kan lebih ke cewek, ke muka nih. Tapi kalau Iya. cowok dia lebih ke rambut. Banyak Oh, macam-macamnya. fokusnya. Tadi vitaminnya macam-macam, terus kayak powder tadi juga. Cewek ada nggak powder? Minyak rambut powder? Nggak Ada kan? mungkin kalau lagi hairdo kan Jadi perlu juga. powder itu Powder itu. dia lebih mengembang. Iya. Betul. Lebih mengembang, dia biasa kalau dipakai kalau keluar. Bisa itu kalau mau nyasak rambut kan biasanya buat ngembang, buat bikin sanggul dikasih ada juga. Oh, ada juga. Ada. Dia bentuk semprotan apa bubuk? Iya, Bubuk. iya biasanya bubuk sih. Pomade juga ada biar lebih rapi. Karena nggak Ada. model rambut cowok, apa cewek yang disasak? Iya, gitu. Aneh lah gitu. Jadi nggak usah deh, kita takut. Nah, tapi Jangan ke atas. tapi pernah nggak selama apa ya dapat klien, klien tuh ngomel nih, Mbak, aku nggak mau pakai itu ya, Mbak. Iya, nggak Iya, cocok pernah. gitu. Yang rewel gitu. Itu adalah tantangan tersendiri, apalagi Oh, aku kan iya. kayak kita udah tahu nih orang karakternya misalkan Iya. wajahnya bulat, gini apa, mukanya teksturnya gini-gini, kita udah ada bayangan nih kita harus kayak gimana. Di tengah jalan dia kayak ngomen kayak, "Duh Mbak, ini ketebal nih, ini gini." Nah itu gimana cara mengatasinya? Apakah apalagi di pusat Ulangin lagi. dikurangin lagi. Mbak, pusing juga dong. Kalau ngikutin emosi maunya gitu ya. Disiram lagi tapi biar nggak basah. jadi Iya, cepet. dia masa. Merah sendiri sana.
Kalau aku sendiri waktu itu apa ya, di bagian keputihan aja sih. Aku harus pintar-pintar ngomong aja, komunikasi kita harus pintar buat meyakinkan si klien, buat kayak jangan nggak apa-apa mbak, nanti belum selesai dulu, kita selesaikan sampai akhir, baru nanti dikomentari apakah kurangnya di sini kah, apa perlu ditambahin di sini kah. Tapi emang prosesnya gini, emang harus kayak topeng. Tapi nanti akan ada gradasi biar nggak terlalu ngeblok gitu aja sih, pintar-pintar ngomong. Tapi pernah nggak pas udah mau selesai nih, tiba-tiba ada yang ketinggalan nih mbak makeupnya, dihapus dulu kan semuanya, diulangin atau ada yang kurang cocok gitu sama hasilnya? Pernah nggak ya? Pernah nggak ngalamin gitu? Jarang loh. Jarang gitu. Syukurnya jarang, malah suka gitu. Wow. Tapi kalau misalkan kejadiannya kayak gitu, kayak entah kecoret liner kan kesini, solusinya ke kita, mental kita, Ya, jangan panik, betul. jangan panik. Apalagi waktunya mepet, apalagi aku sering dikejar waktu kan, apalagi tapi sudah kita udah effort nih standby, dia aja belum mandi, aduh. Kadang kita jengkel juga kecewa. Iya betul. Kita harus kerja sama harusnya. Padahal kita yang di akhir waktu malah ayo mbak cepet mbak, aku sebentar lagi. Padahal kan dia yang mau. Jadi kayak gimana ya? Tapi pernah nggak ngalamin pengalaman yang nggak enak selain klien takut di jalan ke pas mau? Banyak, sampai di titik ini pasti pernah. Kayak apa ya? Misalkan kita udah booking nih 5 orang, udah fix, terus ada mau nambah lagi, kita nggak bisa kita stop, kita modal percaya aja nih, kita nggak ada kayak DP apa gimana. Pada hari hanya 2 orang hilang. Aduh, 3 udah ada perhitungan. Aduh, gimana mbak? Kalau mau hilang silahkan, tapi jangan kabari gitu. Iya, dikabari sebelumnya. Itu mungkin pelajaran buat aku, harus di DP, harus dicek. Terserah mau hilang atau enggak, yang penting di DP aja dulu. Sayang kan orang yang udah mau makeup tapi gara-gara ada investasi Iya jadi. benar. Pernah juga dikecewain. Kita kan waktu itu aku udah sampai di rumahnya, dihubungin nggak ada tuh, tiba-tiba centang 1. Aduh, udah nunggu hampir 1 jam. Jengkel. Terus gimana tuh? Siapa lagi yang dihubungin, karena dia kayak ngelempar temannya dulu yang di makeupin, jadi yang datang ke tempat, tapi dia nggak ngasih nomor si teman. Jadi kayak dia centang 1, kayak ya udah deh, sudah hampir subuh kan, nggak mungkin aku waktunya mepet buat makeup, ya sudah balik ke aku. Terus dia malah nyari. Gimana sih? Resikonya dia nyari udah pagi mbak, nggak sesuai kesepakatan, jadi ini resiko masing-masing aja. Aku nggak dapat klien dan mbak nggak dapat makeup gitu. Karena aku jelasin perlahan, kalau seandainya ngomongnya kayak hilang di akhir, sama-sama rugi. Iya sih, rugi dong. Rugi dong. Jadi kayak aku ngasih edukasi aja sih sama mbaknya, lain kali entah siapapun, entah itu entah make up, siapapun orang harus menghargai dulu. Betul. Menghargai itu penting. Yoi. Ya itulah resikonya kalau misalnya kita terjun di dunia kreatif ya, di bidang kreatif ya, itu salah satunya. Nggak semua hampir semuanya pekerjaannya seperti itu, bagi kalau ada kendala juga, bagi kalau misalnya kita memang benar-benar terjun di dunia kreatif, hobi kita di situ ya. Mau pekerjaan apapun, ketika kita mendapatkan klien ataupun kita mencari klien, ya itu salah satu resikonya kita menjadi PHP-nya klien tersebut itu sih. Apapun jenis pekerjaannya pasti ada kayak tantangan, rasa kecewa yang dialami. Kayak sudah umum lah hal umum gitu, tapi tergantung kita bagaimana bagaimana cara kita menyikapi kendala tersebut. Pasti ada resiko sih, plus minusnya. Kalau ditekuni ya dapat cuan, kalau enggak ya rugi. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari proses kehidupan. Itu kan kadang-kala kan kita ya sebagai yang masih muda-muda ya, belum nikah kan, masih muda kan kita ya. Terus kita tuh kadang-kala kalau misalnya kita nggak dapat sesuai dengan harapan kita, nggak sesuai dengan ekspektasi kita, kayak tadi kan ekspektasi Dina kan udah dapat 5 klien nih, tapi pas dia hanya hilang 2, kemana nih 2-nya nih kan? Kadang-kala ketika kita udah di situ, udah di titik situ, kadang-kala tuh kita tuh aduh kok kayak gini
Kecewa. dong, kecewa, bikin emosi aja gitu. iya bikin pengen emosi, gantung diri gitu. Enggak lah. bikin misuh itu, bikin berkata kasar tapi percuma. Betul. Itu ya itu sih kalau misalnya kita berada di titik situ ya gimana caranya kita bisa bersyukur ya gimana pun deh Gimana cara kita bertahan lebih tepat. Tambah dan selalu sabar. Iya, pasti ada jalan rezeki lain. Iya benar. Ada aja hikmahnya, nggak ada yang sia-sia sebenarnya gitu aja sih. Iya, dan juga kita jangan lupa bersyukur. Misalnya kayak gini, kita dapat musibah nih, misalnya kita udah dapat 5 klien nih, tapi tiba-tiba hilang 3, misalnya ada 2 nih, ya udah kita syukuri yang ada aja gitu misalnya. Alhamdulillah dapat 2 nih klien. Nah biasanya dengan keadaan seperti itu, terus kita bisa bersyukur. Besok itu mungkin rezeki Pasti masih ada ada. rezeki lain yang menutup. Tapi kalau misalnya kita gunjul nih di dalam hati nih ngeluh tuh, kecewa, kok 3 aja sih, dapat 2 aja. Apalagi tadi kalau Gimana sudah sih? datang ke rumah ya orangnya nggak ada, waduh lebih itu. Aduh, itu kemarin marah. emosi juga. Tapi Nah, ya gitu sih kalau misalnya kita ngikutin hawa nafsu kita, rezeki itu nggak datang, susah. Bener. Tapi kalau kita bisa bersyukur dengan yang ada nih saat ini Betul. misalnya, ya pasti rezeki itu pasti ada. Gimana pun caranya pasti ada gitu sih. Karena kalau kita tuh ini susah, bersyukur dalam keadaan susah. ya, Ingat. bersyukur dalam keadaan susah. Dan juga kita tuh susah bersyukur dalam keadaan musibah karena masalah, entah itu masalah pekerjaan atau masalah karir dan sebagainya. Mesti kita tuh ngeluh, pasti malah iya, emosi iya pasti. Nah, untuk bersyukurnya tuh kita hampir nggak pernah sama sekali. Padahal banyak banget faktor yang bisa membuat kita bersyukur. Ya, alhamdulillah aku masih hidup di sini. Ya. Alhamdulillah aku masih bisa dapat klien walaupun di PHP-in. Iya. Atau misalnya ya alhamdulillah aku masih bisa kerja seperti ini sampai detik ini. Betul. Walaupun banyak banget musibah itu, intinya kan kita awalnya bersyukur, terus yang kedua kita mau mengeluh kesah perasaan kita is okay. Karena kadang-kala kalau misalnya kita tiba-tiba emosi, pasti ada hal negatif yang datang. Iya, benar. Iya. Tapi kalau kita bisa bersyukur, hal positif, hal yang baik pasti datang. Kuncinya yaitu kita bersyukur gimana pun caranya. Entah itu kita kena musibah, tapi kalian pernah nggak ketika kena masalah ataupun musibah nggak pernah bersyukur, hampir lupa? Pernah nggak kejadian seperti itu? Manusiawi pasti penuh. Betul. Iya, sebenarnya. Manusiawi Balik emang lagi, umumnya kayak gitu ya. Iya. Tapi balik lagi ke sudut pandang kita. Iya. Karena benar, pikiran kita itu sesuai dengan kenyataan. Kalau kita bisa pisahkan antara positive thinking dan negative thinking, itu sangat berpengaruh Iya. ke semua hal. Entah itu dari segi dalam fisik kita atau dari segi contoh nih, bahasaku Iya. terlalu tinggi kayaknya. Aman. Ini pas Contoh misalkan kita kondisinya. berpikiran positif di saat tadi kayak ada kendala, bagaimana cara kita menyikapi masalah tersebut? Karena kita posisinya positive thinking, kayak berprasangka baik aja gitu. Bukan berarti kayak putus asa, tapi kita ini bagian dari proses, Iya, gak apa-apa. betul. Mungkin ada rezeki lain setelah ini. Positive thinking terus, akhirnya ada rezeki terus malah makin nambah. Iya, Betul, Tapi betul itu. kalau negative thinking itu adalah salah satu ciri orang yang gagal sih menurut aku. Gagal dalam artian ngeluh, akhirnya udah beban tambah beban gitu. Iya lagi, bener. Sudah capek tambah capek gitu. Betul. Kalau kita ikhlas, kalau kita sabar, itu kayak beban yang tadinya berat jadi kayak makin ringan gitu. Iya Itu sih. dari aku. Ya kembali lagi ke diri kita lah, semuanya pasti ada masalah, pasti ada Pasti. musibah lah, tinggal kita cara menyikapi itu seperti apa. Jadi kita udah panjang banget ya, ngeluk hidup kemana apa ya, cerita kita Rame. apa ya, Seru lah. nggak menonton gitu maksudnya, tonton makeup enggak, maksudnya apa Banyak. aja gitu dibahas Betul. itu. Ya inilah TikTok. Di awalnya temanya apa, ceritanya apa, Jadi kayak gitu kehidupan. ya. Oh ya, jadi sekalian promosi nih Pak, untuk biar ladies saya ada yang Oh, iya. di luar sana juga Boleh kan bisa nih. melihat. Siapa tahu Kesempatan kalau promosi. ada ceritanya mau wisuda atau pengen ada kondangan nih mau dia datangi. Jadi untuk apalah bingung nih ladies yang ada di luar sana mau kemana, kalau mau kapan bisa di apa Di Boleh. spill sosial medianya. ya Iya. sosial media Kalau atau di- lokasi tempat apa ya. Oke,
Oke, baik. Terima kasih sebelumnya udah diberi kesempatan untuk berbicara banyak hal, apalagi tentang dunia per-makeupan. Kalau balik lagi, kalau kalian mau kayak make up dan bingung di mana, boleh nih kepoin Instagram @Dina tapi double A, Dina makeup underscore gitu. Boleh dicek apakah sudah sesuai dengan karakter. Boleh nih yang bingung atau kayak misalkan kayak aduh aku bingung di sini full, boleh langsung ke aku. Promosinya langsung boleh banget dari segi makeup all event. Wedding juga boleh nih, kesempatan banget. Cowok boleh nggak? Boleh lah, cowok masa boleh. nggak boleh? Tadi Cuman alamatnya di kan mana? Alamat. alamat rumah aku di Jalan Halaban nomor 19, daerah dekat Pangarum. Nah, kalian boleh langsung ke rumahnya, tapi yang sopan ya. Nanti kok, Waduh. Yang lebih sopan lagi, yang lebih sopan lagi bawa terang bulan. Nah, itu martabak ya. Iya. Kan sama-sama enak. Oke, terima kasih banyak Dina untuk malam Terima hari kasih ini. kembali. Tapi sebelumnya kita closing statement dulu. Iya. Ya. Oke. Boleh kasih wejangan-wejangan ke pemirsa yang nonton di sana. Ya entah itu keluh kesahnya ataupun apa ya solusinya, motivasinya biar bisa make up ataupun misalnya kalian punya hobi gimana caranya biar dapat cuan dan sebagainya. Lebih juga self love, Iya. Self self love, self love. self reward segala macam. Oke, boleh? Wejangan ya? Iya Wejang. dong. Aku agak batuk, mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Silakan. Kalau dari aku sendiri, sebagai perempuan kita harus bisa mengenal diri sendiri. Entah itu perempuan atau laki-laki, tapi aku lebih berbicara kepada perempuan. Perempuan, dimanapun kalian berada, kita itu berharga. Kita berhak cantik, luar dan dalam. Tapi satu, kita harus mengenal diri kita sendiri, kita lebih mencintai diri kita sendiri, baru kita bisa membagikan rasa cinta kita ke orang sekitar kita. Dari luar dan dalam itu apa? Kita punya 3B nih. Betul. Beautiful, bright, dan Wow. behavior. Jadi kayak selain cantik luar dan dalam, kita harus cantik secara pemikiran, perilaku, itu yang membuat kita terlihat menarik. Wow, keren. Potensi terkait potensi, di mana kita lebih ke mengenal diri tadi. Jangan fokus ke kekurangan, kita lebih ke kelebihan. Siapa tahu misalkan lebih suka masak, fokusin aja, tingkatin skillnya. Mana tahu itu adalah sumber rezeki kita. Gitu sih dari aku. Kode Panus closing statementnya untuk malam hari ini. Oke, menyesuaikan dengan tema kita tadi ya, hobi yang menjadi cuan gitu. Hobi yang menjadi cuan. Apapun hobi yang teman-teman di luar sana yang sekarang digeluti, tetap tekuni dan konsisten, siapa tahu itu bisa menjadi menghasilkan cuan. Kayak saya tadi kan hobinya badminton, dan karena saya tekuni hobi saya, jadi sehingga ketika saya ikut turnamen dan dapat juara lah, dan sehingga menghasilkan cuan Iya, gitu. cuan terus. Sekian Jalan aja. jalannya aja. Nih kalau ada apa ya? Ya. Kalau untuk anak-anak muda di usia belasan ataupun di puluhan 20 ke atas lah. Kalau misalnya kalian punya hobi, mulai aja dulu. Kerjakan apa yang kalian suka, fokuslah apa yang kalian suka. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian suka dalam hal itu, pasti enak kok menjalankannya, nggak Betul. susah. Di hati itu kayak enteng aja gitu, dipikir juga ya enteng aja. Walaupun kadang-kadang mungkin ada di titik malas, pasti nanti itu kembali lagi. Oh iya, aku kalau nggak kayak gini, hobi aku bakalan hilang nih seperti itu. Nah, untuk untuk dapatin cuan dalam hobi kita, kita manfaatkan sosial media kita. Kita bikin konten foto ataupun video, ataupun kita ngomong nih sama teman-teman kita, aku punya ini loh, punya kelebihan, punya lebih daripada yang lain gitu. Aku punya skill dan sekian gitu ya. Ya kita promosi lah apa yang kita punya, apa yang kita branding. Benar banget itu. Nah itu adalah salah satu kunci kalau misalnya hobi kita ingin dibayarkan ataupun kita dapat cuan. Banyak kok pekerjaan ataupun hobi-hobi yang bisa dapat cuan. Bahkan kita suka olahraga itu bisa dapat cuan. Iya. Hanya bikin konten. Ya, betul. Kita hobi jasa, terus kita bikinin konten, kita promosi, kita ngomongin ke orang lain, itu udah dapat cuan.
Yang penting kuncinya konsisten deh, konsisten dan yakin, 2 kunci itu, dan juga bersyukur. Jika itu, karena ketika itu kalau misalnya kita jalankan semuanya pasti akan dapat cuan seperti itu. Oke, terima kasih banyak Dina Makeup Sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama. yang udah datang di malam hari ini sebagai bintang tamu di TikTok. Ya. Semoga apapun yang kita bicarakan di malam hari ini bisa manfaat untuk kalian semuanya. Betul. So, dari aku Iki pamit dan juga Aku Panos. dan Aku Dina. kita akan berjumpa lagi di setiap hari Senin, Rabu, Jumat. dan juga Minggu di jam 8 sampai setengah 10 malam. Dari kami, bye-bye.